Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back di channel kita. Channel apa guys? Naon channel nanti poho ya. Jeung poho jeung ke channel sorangan. Channel Nursing Channel Ruang Ukom alias Ruang Ukom. Tapi kita mah nggak hanya ngebahas tentang ukom aja di sini ya. Pokoknya serba-serbi tentang keperawatan kita bahas di sini kupas tuntas. Oke. Jangan lupa guys, di-share ke teman-teman yang lain. Kemudian kalau yang nonton jangan lupa di komen apa yang mau dibahas selanjutnya. Kalau nggak ngerti silahkan tanya di kolom komentar. Kalau suka silahkan di like. Jangan lupa aja di-share gitu ya. Jangan lupa rekomendasikan buat subscribe. Kalau yong kan promosi nama Kak. Yuk Yuk, video ini kita mau bahas tentang apa Pak? Tentang apa coba? Karena kemarin ada yang request tuh, saya mau kalau ada yang request cepet tanggapnya atau langsung saya buat. Makanya sok mau video apa lagi saya buatkan gitu ya. Yang penting mah bermanfaat buat semuanya tentang etik keperawatan di praktik keperawatan. Kan sering muncul tuh soalnya. Sering muncul soalnya di soal uji kompetensi perawat, baik nurse maupun D3. Simak guys, simak. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya bagi yang subscribe biar tetap ini. Jangan lupa juga share tuh. Tidak henti-hentinya mengingatkan buat share gitu guys. Ya, pokoknya love you lah, share. Oke. Yo, berapa soal coba prinsip etik? 27 sampai 45 soal guys. Dan enggak tuh kalau bener ini kalian 45 soal 27 soal kan lumayan nambah kredit apa kredit betulnya gitu ya tuh 27 45 soal tuh 15% sampai 25% tentang etik aja. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai salah prinsip etik karena mudah guys, mudah gitu ya. Kalau paham mudah, jangan nginget-nginget, tapi paham. Yuk mulai ngomongin prinsip etik dalam keperawatan ya, prinsip-prinsip etik dalam etika keperawatan apa aja. Di sini selain saya terangkan konsep teorinya, saya ini kan juga bagaimana cara mecahin soalnya supaya paham gitu ya. Yo, pertama ada prinsip autonomi. Sering muncul guys. Intinya autonomi itu kata kuncinya gini. Perawat menghargai akan keputusan pasien untuk menentukan keputusannya dalam hal kesehatan, karena ini terkait kesehatan ya. Kalau secara teoritis mah bla 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 gitu ya. Ya. Oke. Intinya pasien kita hargai kemampuan pasien untuk menentukan keputusannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tentunya setelah kita menjelaskan, kan ada inform konsen tuh, menjelaskan dulu, kita jelaskan dulu tujuan tindakan dari tindakan keperawatan yang akan kita berikan. Nah, baru kita tanyakan persetujuannya. Nah, tanyakan setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, ya jelaskan kembali sampai ada kata-kata bilang pasiennya sudah mengerti dan siap akan konsekuensi dari tidak dilakukan tindakan tersebut. Baru kita hargai. Tapi kalau pasien belum mengerti, ya kita tetap jelaskan gitu ya. Tetap jelaskan untuk memenuhi benefisensinya. Nah, kalau sudah terpenuhi, kita menjelaskan dan lain sebagainya, pasiennya sudah paham, kemudian pasiennya tetap menolak, baru kita hargai. Autonomi, hargai. Oke, jadi tetap semua tindakan harus dengan persetujuan pasien untuk autonomi. Nah, paham ya? Next, kita ke soal, coba tes. Nah, ini kan kalau ini mah prinsip pelanggaran etik yang dilakukan perawat. Nah, ini lead in-nya, apakah pelanggaran etik yang dilakukan oleh perawat? Lead in-nya itu kata kuncinya pelanggaran etik.
Nah, kita lihat datanya. Perempuan 78 tahun udah tua, di bangsa neurologi, saraf, keluhan sesak napas, tampak sedih, selalu marah. Pasiennya menderita TBC dan merahasiakan penyakitnya atas permintaan keluarga. Oke, Veracity ya. Nah, perawat pun menjawab nggak ada penyakit yang serius. Jadi yang meminta yang meminta merahasiakan siapa? Keluarga, bukan pasien ya. Hati-hati. Padahal pasiennya sudah dewasa gitu ya. Perawat pun menjawab nggak ada penyakit serius yang diderita saat pasien. Nggak jujur pasiennya ya. Padahal mah ada TBC gitu ya. Penyakit serius yang diderita saat pasien bertanya tentang penyakit kepada perawat. Yang dilanggar apa? Autonomi ya. Pasien berhak tahu. Dan Veracity, perawatnya nggak jujur. Begitu loh guys. Ingat, nah ini untuk autonomi guys. Biasanya pasien yang dewasa gitu ya, pada pasien dewasa dia punya hak otonomi. Tapi kalau pasiennya itu bukan dewasa gitu ya, anak-anak, ada yang menyebutkan 21 tahun gitu ya. Tapi ada yang bilang sampai punya KTP 17 ya, itu nggak akan membingungkan kalian lah, gampang lah itu mah. Biasanya di atas 21 tahun yang otonomi biasanya dibuat kayak gitu ya. Jarang dibuat di bawah 20. Nah, kalau 21 tahun di bawah 17 tahun biasanya pasien anak-anak gitu ya. Intinya pasien anak-anak itu biasanya hak otonominya ada di keluarga. Kalau ini kan dia sudah sudah punya hak otonomi ya. Oke, yang kedua, hati-hati pasiennya tidak sadar. Kalau pasiennya tidak sadar, hak otonominya kembali ke keluarga, harus atas persetujuan keluarga. Itu guys. Ya, soal selanjutnya lagi. Manakah prinsip etik yang dilanggar guys katanya? Prinsip etik yang dilanggar. Oke, kita lihat. Laki-laki usia 35 tahun guys, dirawat dengan keluhan batuk berdahak. Oke, kata biasa ngarahnya mah ya. Diare juga, ngarahnya mah ke HIV lagi ya. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah sedikit meningkat, napas sedikit meningkat, nadi normal, suhu sedikit meningkat. Nah, pasien dilakukan pemeriksaan ELISA-nya. Nah, pasien akan dilakukan pemeriksaan ELISA tanpa sepengetahuan. Ya, autonomi guys. 35 tahun tuh. Dia punya hak autonomi untuk diminta persetujuannya dilakukan pemeriksaan, harus dengan persetujuan pasien, melanggar hak autonomi gitu loh guys. Mudahnya intinya mah autonomi terkait dengan kita menghargai keputusan pasien. Pasien harus menentukan keputusannya berdasarkan dengan kemauannya gitu ya, dan pengetahuannya gitu ya. Jadi kalau pasien ada second opinion tentang tindakan selanjutnya, kita hargai apa yang diinginkan dengan kita sebelumnya memberikan edukasi dulu akan akibat dari keputusan yang diambilnya. Begitu guys. Next, apakah dilema etik guys? Sugan kirain kan dilema cinta aja, ini mah ada dilema etik guys. Ya, kalau dilema cinta kan kalau bahasa Sundanya marajungan, yang ini bagus, yang itu bagus gitu ya. Ada lagunya ya. Oke. Next, dilema etik. Aduh, aku dilema guys. 45 tahun guys, dirawat di ICU. Tahu ICU? Intensif jantung ya, sindrom koroner ceritanya, 45 tahun pasiennya. Saat perawat melakukan observasi tanda-tanda vital, tiba-tiba pasiennya nyeri dada, nyeri, mau bisa diubaran, cina nyeri dada. Kemudian mengalami henti jantung. Gak ada blub ya, henti jantung nih ceritanya. Pasiennya bakal melakukan RJP, salah. Perawatnya akan melakukan RJP, tapi keluarganya keberatan guys dan menolak tindakan tersebut.
Meskipun sudah diberikan penjelasan dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Dilema etiknya apa? Di sisi lain, perawat harus melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu apa, guys? Beneficence. Di sisi lain, keluarga ingin menghentikan tindakan apa? Autonomi. Jadi apa? Beneficence dan autonomi. Ingat, beneficence itu melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik tuh kadang kalian bingung ya, mana beneficence, mana non maleficence. Nanti kita jelaskan supaya lebih paham, mudah nantinya, guys. Jadi kalian tuh nggak akan belibet dalam menjawab soal tentang etik gitu ya. Mau soalnya dibulak-balik, betekok seperti apa, kalau tahu ya jadi tahu gitu ya. Oke, next. Beneficence, prinsip etik. Beneficence itu melakukan yang terbaik. Oke, prinsip untuk melakukan yang baik gitu ya. Jadi kalau beneficence, jadi masalahnya tuh udah timbul, guys, udah aktual, dan kita harus segera melakukan. Itu beneficence. Kalau normal efisiensi itu masalahnya belum terjadi, guys, berpotensi beresiko, dan kita mencegahnya. Itu non mal efisiensi, mencegah terjadi cedera atau kecacatan atau meninggal, mencegah. Nah, itu non mal efisiensi. Contoh kalau non mal efisiensi gini, meninggikan bed plank, itu non mal efisiensi kan. Kejadian pasien jatuhnya belum kan, tapi kita mencegah pasiennya terjadi jatuh, itu non mal efisiensi. Atau melakukan skin test dulu, guys, itu non mal efisiensi, mencegah terjadinya supaya tidak ada reaksi anafilaktik, itu non mal efisiensi. Nah, kalau beneficence gimana, Pak? Kalau beneficence itu masalahnya itu sudah aktual. Contoh tadi pasiennya henti jantung, kan sudah pasiennya sudah henti jantung nih, maka harus kita lakukan segera RJP kayak gitu, guys. Contoh soloyong soal prinsip etik yang tepat untuk kasus tersebut apa? 58 tahun pasiennya di ruang hemodialisa, menjalani terapi hemodialisa, mengatakan bosan. Oke, bosan pasiennya, guys. Oke, sugan teh bosan teh sama makanan aja ya, bosan pengobatan juga ada ya. Perawat berinteraksi dengan pasien, menjelaskan tujuan hemodialisa untuk memaksimalkan nilai serta pemahaman. Apa ini? Ini sudah aktual ya, pasiennya kan bosan udah ini. Kemudian kita ngasih penjelasan supaya pasiennya lebih paham. Jadi apa? Beneficence, guys, gitu ya. Ini saya mudah itu, guys, gampangnya. Jangan sampai belibet lagi kalau soal keluar kayak gini lagi, guys. Next. Ini non mal efficiency, guys. Non mal efficiency. Tadi non mal efficiency tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik pada pasien. Nah, kalau non mal efficiency soalnya gimana? Prinsip tadi sudah saya jelaskan non mal efficiency gimana ya. Kita langsung ke soal masalah etik. Ibu usia 45 tahun, anaknya menderita CKD, diperiksa, ternyata kondisi salah satu ginjalnya sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Perawat menginfokan kepada ibu tersebut bahwa dia bukanlah donor yang tepat, tetapi ibu tersebut tetap bersikeras untuk mendonorkan. Prinsip etiknya apa? Mencegah terjadinya cedera ya. Apa? Non mal efficiency gitu ya. Atau tadi perawatnya, tadi saya bilang perawatnya melakukan skin test dulu, non mal efficiency juga, guys. Intinya mencegah dulu kejadian sebelum terjadinya cedera. Lanjut, guys. Nah, ini sebetulnya bukan kadang soalnya itu tidak ditanyakan tentang ini, tapi yang ditanyakan adalah respon atau tindakan non mal efisiensinya. Contoh kayak gini, tindakan selanjutnya, atau kadang apa yang harus dilakukan, atau apa respon perawat, kadang kayak gitu ya. Soalnya kayak gini,
yang berupa kasus. Nggak akan disebut apa prinsip etik, nggak akan disebut, tapi tersirat prinsip etiknya di sana. Perempuan usia 38 tahun dengan keluhan BAB selalu berdarah segar. Pasien mengeluh skala 3 nyerinya, CRT-nya 7, tuh hipovolemi ya ceritanya ya. RBC-nya 3,1, HB-nya rendah. Akan dilakukan transfusi. Nah, perawat sedang mengobservasi TTV, didapat tekanan darahnya sedikit menurun, nadi normal, napas normal, nah suhunya tinggi guys. Kan kalau pasien ini dilarang transfusi ya, hipertermi ya, bisa lisis ya, non malefisiensi ya. Ya, jadi kita harus menyampaikan ke perawatnya untuk perawat harus menyampaikan kepada dokter untuk menunda transfusi. Prinsip etiknya apa? Non efisiensi. Kadang tersirat kayak gini guys untuk etika ya. Kayak gitu guys. Next, justice. Adil. Jadi adil tuh bukan harus sama ya, tapi memporsikan pada porsi masing-masing. Kalau justice biasanya ada 2 pasien dibandingkan di soalnya tuh. Pasien pertama, pasien kedua. Nah, kadang yang paling ini tuh adalah kayak gini. Intinya memprioritaskan pasien yang prioritas aja. Memprioritaskan pasien yang lebih prioritas. Nah, itu prinsipnya justice. Contoh, pasien ada gagal henti jantung, satu ada yang cuman transfusinya habis, ya kita dahulukan yang henti jantung dulu gitu ya. Prinsip etik apa itu justice kayak gitu. Jadi memprioritaskan yang lebih prioritas itu justice gitu ya. Atau tidak membeda-bedakan secara golongan gitu ya. Misalkan kelas 1 kelas VIP, tapi kita mendahulukan kelas yang kelas 3 tapi dengan di sana ada henti jantung kayak gitu ya. Kita dahulukan itu. Nah, itu justice juga kadang gitu ya. Soal lihat prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat. Laki-laki keluhan demam, flu, marah-marah ke pasien IGD karena merasa lambat mendapat pelayanan medis padahal sudah nunggu lebih dari 30 menit. Nah, dan melihat perawat mendahulukan yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk UGD yang tadi diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawanya. Prinsip etiknya apa? Justice, keadilan, memprioritaskan yang lebih prioritas. Biasanya seperti itu guys. Kalau justice gitu ya, Justice League. Nah, jadi karena Justice League pak, itu nyambung gitunya. Oke, lanjut. Apakah tindakan yang tepat yang dilakukan oleh perawat? Oke, jadi logat Batak pak, sekali-kali logat Batak atau bising disebut Sunda wae ya, sekali-kali Batak ya kakak. Nah, jadi kakak timur sekarang. Seorang perawat bertugas sebagai ketua tim sedang membuat laporan perawat si pagi, terburu-buru karena menjelang operan dinas shift sore. Sedangkan anggota timnya masih sibuk implementasi kepada pasien. Nah, bersamaan datang keluarga pasien, ada pasien lain melaporkan bahwa cairan infusnya sudah habis. Dan ada keluarga lain melaporkan bahwa tuan ada pasien lain nyeri hebat ya, nyeri abdomen hebat. Ini kan tindakan yang dilakukan memprioritaskan yang lebih prioritas. Mana dulu, cairan habis atau nyeri abdomen hebat dulu? Nyeri dulu kan. Kalau skala nyeri yang berat kita prioritaskan gitu ya. Mana mengkaji dulu. Nyeri tuan B dengan ramah. Siapa tahu nyerinya hebat skalanya 7 guys. Hayo. Bukan siapa tahu, udah otomatis nyeri hebat ini mah gitu ya. Jadi harus kaji, memastikan gitu ya. Next. Ini mah tentang veracity guys. Selanjutnya adalah veracity.
si Vera jeung si Siti dihijikeun disatuin jadi Vera Siti gitu ya. Kejujuran. Tadi contoh soalnya sudah Vera Siti adalah menyampaikan yang sebenarnya kejadiannya terhadap pasien. Biasanya terkait dengan otonomi ya. Jadi pasien berhak tahu atas keadaan yang sebenarnya batuk Pak Haji. Oke, gitu ya soalnya sudah tadi. Kemudian fidelity. Fidelity adalah menepati janji. Tuh makanya ya cari kekasih mah cari suami, cari istri kudu perawat. Nah, perawat mah harus fidelity, menepati janji, pegang omongannya gitu ya guys. Jadi buat promosi mah atau cari pasangan perawat, karena perawat itu selalu fidelity gitu ya, menepati janji, megang omongan yang dibilangnya gitu ya. Promo perawat fidelity. Oke. Gitu ya. Intinya kepatuhan menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik ya, menyatakan bertanggung jawab terhadap apa yang telah disampaikannya ya. Biasanya di jiwa kalau fidelity. Next, jarang sih muncul. Nah, kemudian confidentiality atau kerahasiaan, menjaga privasi atau kerahasiaan dari catatan pasien, catatan kesehatan atau informasi pasien. Tetap jaga kita rahasianya. Atau itu kan sering tuh sekarang tuh di TokTok ya, atau di SW gitu ya, atau status Facebook tuh. Kalian lagi dinas tuh, foto-foto tuh pasiennya teh nggak di blur sama kalian. Oh ini ada pasien ini, langsung di SW-kan sama kalian atau langsung dibuat di TikTok gitu ya, kayak gitu. Nah itu melanggar apa? Confidentiality, nggak boleh ya kayak gitu. Tetap kalau yang berbau dengan data sama ini pasien, kita nggak boleh tuh menyebarluaskannya gitu ya, etiknya. Contoh, apakah prinsip etik yang terkait kasus tersebut guys? Lead-in-nya bilang kayak gitu. Anak usia 6 tahun retinoblastoma, 2 orang perawat hendak mengganti balutan. Nah, perawat yang lain menggambar foto, kemudian diupload, diupdate statusnya di Facebook. Nah, prinsip etiknya apa? Confident, tidak menjaga kerahasiaan. Itu yang dilanggar ya guys. Next. Habis guys. Sekian guys dari saya. Jangan lupa di like guys, di subscribe guys, di share juga guys, gitu ya. Oke, kalau nggak paham silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Salam sukses para nurse muda bagi yang mau ukom gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa membuat kalian lulus ukom berjamaah rame-rame. Kan enak kalau lulus ukom satu angkatan rame-rame gitu guys. Asiknya rame-rame gitu loh gitu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sukses.